Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Kondisi semakin memburuk. Aryon terus melangkah menyusuri lorong rumah sakit, dan senja ia tetap mengikutinya di belakang. Dan tak lama kemudian mereka tiba di tempat parkir khusus staf yang bekerja di sana. Aryon membuka pintu mobil berwarna putih yang tak lain adalah mobilnya Fajar. Ambillah sendiri, kata Aryon sambil menatap Senja. Senja mengangguk, lalu ia melangkah mendekati mobil milik suaminya. Perlahan Senja masuk ke dalam mobil dan matanya langsung menatap kue ulang tahun yang berbentuk hati. Kue yang sangat cantik dengan hiasan bunga-bunga kecil dan tulisan Happy Birthday Cahaya Senja. Senja mendetikkan air matanya melihat kue ulang tahun yang sudah Fajar siapkan. Hatinya kembali teriris sakit. Senja mengalihkan pandangannya, kini ia menatap kotak kecil warna putih yang ada di sampingnya. Senja meraih kotak itu dengan pelan, ia membukanya dan ternyata isinya adalah jam tangan. Sebuah jam tangan warna perak dengan rantainya yang dihiasi ukiran tulisan yang berbunyi Fajar dan Senja. Senja melingkarkan jam tangan itu di lengan kirinya, lalu ia mengambil secari kertas yang ada di dalam kotak itu. Senja membuka lipatannya dan mulai membaca tulisannya. Untuk istriku tercinta, selamat ulang tahun sayang, semoga panjang umur dan bahagia selalu. Maaf jika mungkin kau tidak menyukai hadiah ini, tapi aku memberimu ini bukan tanpa alasan. Jam adalah waktu, jadi aku berharap kau mengingat diriku, seperti kau mengingat waktu. Anggap saja jam tangan ini adalah diriku, jadi aku bisa menemanimu dalam setiap detik dan juga menit. Kali ini tidak banyak yang kuharapkan darimu. Cukup satu hal saja. Berjanjilah untuk selalu tersenyum apapun keadaannya. Aku bahagia jika bisa melihatmu tersenyum karena aku sangat mencintaimu, Senja. Senja semakin menangis saat membaca tulisan itu. Entah kenapa rasanya tulisan itu seperti pesan yang syarat akan makna. Dan mengingat kondisi Fajar sekarang, pikiran Senja kembali kacau. Karena terlalu larut dalam kesedihannya, Senja sampai tidak menyadari jika lembaran itu telah terlepas dari tangannya. Lembaran itu jatuh tepat di sebelah telapak kakinya. Senja yang baru saja tersadar dari lembarannya, ia langsung menunduk dan mengambil lembaran itu. Namun saat ia menunduk, matanya menatap kantong plastik warna hitam yang ada di bawah kursi kemudi. Senja mengernyitkan keringnya. Apa itu? Tanpa keraguan, Senja meraih kantong plastik itu. Ia kembali duduk di kursi dan kemudian membukanya. Senja tersentak kaget saat mengetahui apa yang ada di dalam sana. Ternyata plastik itu berisi obat-obatan milik Fajar, yang seharusnya sudah ia minum sejak sebulan yang lalu. Ini adalah obatnya Kak Fajar. Kenapa semua ada di sini? Ini apa maksudnya? Ucap Senja dengan tubuh yang gemetaran. Senja, panggil Aryon yang saat itu sedang berdiri di dekat pintu mobil. Senja menoleh, menatap Aryon yang juga sedang menatapnya. Fajar memang menyerah, ucap Aryon dengan pelan. Menyerah? Tapi kenapa? Kenapa dia menyerah? Tanya Senja dengan jantung yang berdetak cepat. Dia ingin kau bahagia, jawab Aryon sambil menghela nafas panjang. Mendengar kata bahagia yang diucapkan Aryon, Senja langsung tersentak kaget. Tubuhnya terpaku dan dunianya seakan berhenti detik itu juga. Ia mulai mengerti dengan jalan pikiran Fajar. Ia menyerah dan menganggap Senja akan bahagia jika tak terikat lagi dengannya. Dan Senja mengerti kenapa Fajar berpikir demikian. Semua itu pasti karena kekhilafan yang telah Senja lakukan. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku yang telah membuatmu kecewa. Tapi aku tidak lagi mencintai dia. Yang kucintai hanyalah kamu, Kak. Kenapa kamu melakukan semua ini? Aku tidak sanggup bila tanpa kamu, Kak. Ucap Senja sambil mencengkeram obatan yang ada di atas pangkuannya.
Aryan memalingkan wajahnya, rasanya ia tidak tega menatap Senja yang sedang menangis pilu. Semua ini pasti sangat sulit baginya. Ia sekarang terbelenggu dalam kubangan luka, dan penyesalan yang entah di mana ujungnya. Temuilah dia, kata Aryan sambil menatap Senja sekilas. Sebelum semuanya terlambat, meskipun dia tidak bisa menatapmu dan tersenyum padamu. Tapi setidaknya sekarang dia masih berada di alam yang sama dengan kita. Masih ada kemungkinan dia mendengarkan semua ucapanmu. Sambung Aryan dalam hatinya. Iya, aku akan menemuinya, ucap Senja sambil melangkah turun. Tak lupa ia membawa kue ulang tahun, dan juga lembaran kertas yang Fajar tulis untuknya. Aryan dan Senja berjalan bersama menuju ruang ICU. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, kini mereka sudah tiba di sana. Bu Rani dan Alvin masih duduk di kursi tunggu. Sedangkan Pak Heri, beliau sedang menemani Fajar di dalam. Baru saja Farah menelpon, dia sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Mungkin tidak lama lagi dia akan sampai, ucap Alvin sambil menatap Senja. Syukurlah, kemarin nomornya tidak aktif, jadi aku hanya meninggalkan pesan padanya. Jawab Senja sambil meletakkan kue ulang tahunnya di atas kursi. Bu Rani hanya melirik mereka sekilas, namun beliau tak lagi berkata, kata pedas. Beliau hanya diam, sambil terus meneteskan air matanya. Ayo, ajak Aryan. Iya, Kak, aku masuk dulu, ucap Senja. Iya, Senja mengikuti langkah Aryan dan masuk ke dalam ruang ICU. Ia berjalan menuju ranjang, tempat Fajar terbaring. Di sana ada Pak Heri yang sedang menemaninya. Pak Heri menoleh, kala mendengar langkah kaki yang mendekatinya. Senja, panggil Pak Heri. Biarkan dia berbicara dengan Fajar, sahut Aryan. Baik dokter, saya akan keluar dulu, ucap Pak Heri sambil beranjak dari duduknya. Yang sabar ya, Papa tahu ini sulit, dan kita semua tidak menginginkan hal ini. Tapi percayalah, rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita angankan, kata Pak Heri sambil menepuk bahu Senja. Pak Heri adalah sosok lelaki yang sangat bijaksana. Meskipun hatinya sendiri sedang hancur, namun beliau masih berusaha memberikan dukungan untuk orang-orang di sekitarnya. Meskipun Senja telah melakukan kesalahan fatal, dan beliau merasa sangat kecewa. Namun beliau masih memperlakukan Senja dengan baik, karena bagaimanapun juga Senja masih tetap menantunya. Iya Pak, jawab Senja dengan pelan. Setelah Pak Heri melangkah keluar ruangan, Senja mendekati Fajar dan duduk di sebelahnya.
Air matanya kembali mengalir, kala menatap sosok Fajar yang masih terbaring lemah, dan masih setia menutup matanya. "Kak Fajar," panggil Senja sambil menggenggam tangan Fajar yang dingin dan pucat. "Maafkan aku, Kak. Aku salah. Aku telah mengecewakanmu. Aku telah menodai cinta tulusmu. Tapi aku tidak mencintainya, Kak. Yang kucintai hanyalah kamu. Yang kuharapkan hanyalah hidup bersamamu." "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghukumku dengan cara yang seperti ini, Kak?" ucap Senja sambil menunduk. Ia menelungkupkan wajahnya di lengan Fajar dan menumpahkan tangisnya di sana. "Bahagiaku adalah bersamamu, Kak. Aku bisa tersenyum jika kau ada di sampingku. Karena hanya kamu orang yang kucintai. Maafkan aku, Kak. Tolong maafkan semua kesalahanku. Bangunlah, Kak. Jangan menghukumku dengan cara yang sesakit ini. Aku tidak sanggup, Kak." ucap Senja di sela tangisnya. Lalu Senja mengangkat wajahnya. Ia menatap wajah Fajar, seraya mengusap rambutnya dengan lembut. Dan beberapa detik kemudian, Senja dikejutkan oleh setetes air bening yang mengalir dari sudut mata Fajar. "Kak Fajar, Kak, kamu mendengarku, Kak?" teriak Senja dengan gemetaran. Aryan yang mendengar teriakan Senja, dia langsung berlari mendekatinya. Kak Fajar menangis. "Aku melihat jelas air matanya menetes." "Apa dia akan sadar?" tanya Senja dengan cepat. "Aku akan memeriksanya," ucap Aryan. Aryan langsung memeriksa kondisi Fajar, dan dia menggigit bibirnya kala melihat kondisi Fajar yang semakin memburuk. Detak jantungnya jauh lebih lemah dari beberapa menit yang lalu. "Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Jak," batin Aryan dengan getir. Matanya menatap nanar pada garis gelombang hijau yang ada dalam monitor. Semakin detak jantung Fajar semakin melemah. "Dokter, ada apa?" tanya Senja saat melihat Aryan yang sedikit panik. "Keluarlah dulu, detak jantungnya melemah. Aku akan memeriksanya," jawab Aryan dengan cepat. Baiklah," jawab Senja sambil beranjak dari duduknya. Ia keluar ruangan dengan tubuh yang gemetaran. "Ya Allah, selamatkanlah Kak Fajar," ucap Senja dalam hatinya. Setelah Senja keluar dari ruangan, Aryan langsung mengambil defibrilator dan mulai menggunakannya. Kala itu detak jantung Fajar sangat lemah, bahkan nyaris tak berdetak. Cukup lama Aryan berusaha keras menyelamatkan Fajar. Ia tak peduli dengan tangannya yang lelah, atau tubuhnya yang sudah dibasahi keringat. Yang ada dalam pikirannya hanyalah keselamatan Fajar. Manusia memang diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Namun soal takdir, hanyalah Tuhan yang tahu. Sekeras apapun kita berusaha, jika Tuhan sudah menggariskan batas umur seseorang, kita tidak bisa menentangnya.
Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, selain tabah, sabar, dan mendoakan yang terbaik untuknya. Seperti halnya saat ini, setelah lebih dari setengah jam berjuang menyelamatkan Fajar. Namun pada akhirnya Aryan harus menelan kekecewaan. Aryan harus tabah, meskipun hatinya sangat sakit dan terluka. Fajar Mahardika, pasiennya sekaligus sahabatnya, kini telah kembali padanya. Fajar telah pergi untuk selama-lamanya. Tak ada lagi detak jantungnya, dan tak ada lagi denyut nadinya. Aryan menitikkan air matanya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menangis saat gagal menyelamatkan pasiennya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Aryan sambil menunduk. Mudahkanlah jalannya ya Allah, berikanlah dia tempat yang indah di sisi-Mu. Bisik Aryan sambil melepaskan selang infus, ventilator, dan juga alat lainnya yang terpasang di tubuh Fajar. Aryan mencengkeram pinggiran ranjang dengan erat. Hatinya teramat sakit kala menatap wajah pucat Fajar yang kini sudah tak bernyawa. Dokter, panggil perawat. Dia sudah tiada, jawab Aryan sambil menarik selimutnya dan menutup wajah serta kepala Fajar. Aku akan memberitahukan hal ini pada keluarganya, kata Aryan sambil melangkah meninggalkan ruangan. Aryan berjalan sambil menyeka air matanya. Di luar ruangan, semuanya terlihat sangat panik. Sejak senja keluar dan membawa kabar bahwa jantung Fajar semakin melemah, mereka semua langsung larut dalam pikirannya masing-masing. Tidak ada yang berbicara, hanya suara tangis yang terdengar di antara mereka. Farah dan Dion baru saja tiba. Farah langsung menangis sambil memeluk ibunya, kala tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Farah sangat menyesal, hatinya sangat sakit karena terlambat mengetahui hal ini. Andai saja ia tahu dari dulu, ia pasti bisa menjadi tempat untuk berbagi beban. Di saat mereka sedang larut dalam kesedihannya masing-masing, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Tampak di sana Aryan sedang berdiri dengan raut wajahnya yang terlihat muram. Dokter, bagaimana keadaan Fajar? Tanya Pak Heri sambil mendekati Aryan. Jantungnya berdetak cepat saat menatap wajah Aryan yang muram, dan tampak ragu untuk menjawab pertanyaannya. Dokter, panggil Pak Heri. Maaf, saya gagal menyelamatkannya. Fajar sudah tiada, kata Aryan sambil memejamkan matanya. Kalimat yang baru saja ia lontarkan, pasti akan membuat mereka semua semakin menangis, dan menjerit sakit, terutama Senja.
Bersambung.